Cek cek. Halo, halo. Halo, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore sahabat YKAI semua. Di hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Hari ini kita jumpa kembali di IG Live YKAI. Yang hari ini kita akan kedatangan narasumber Ibu Kris Shervina Rani Lidiawati, seorang psikolog yang luar biasa. Beliau adalah tim parenting dari Yayasan Busur Emas. Hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol seperti yang udah ada kemarin di e-flyer, di media-media sosial YKAI. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal untuk mengelola emosi. Segala macam emosi yang ada di dalam kita. Selamat sore Ibu Kris. Senang kita jumpa lagi walaupun sekarang jumpanya dengan online ya. Halo semua, terima kasih sudah hadir di acara IG Live sore hari ini. Halo, salam sehat buat semuanya. Semoga hari ini semua diberkahi dengan hal-hal yang baik. Kita tetap semangat dalam keadaan apapun juga, karena kita semua tahu hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Oke, kita selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Ibu Kris. Sore. Sudah kedengeran kah suara saya? Bisa. Kalau suara saya gimana? Kedengeran jelas? Sudah kedengeran. Kedengeran, siap. Semoga hari ini wifi-nya kita semua lancar, jadi nggak ada yang keresak-keresak. Kita akan mulai acara sore hari ini. Maaf ya kalau sedikit terlambat karena tadi agak setting dulu soalnya. Ya, seperti tadi kita sudah tahu temanya hari ini sore ini mengenal untuk mengelola emosi ya Ibu Kris ya. Jadi kita semua hari ini akan belajar cara mengelola emosi. Bukan hanya emosi kita ya, terutama kita yang memang sudah menjadi seorang ibu, juga itu untuk mengelola emosi anak-anak dan bahkan keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi semoga topik hari ini bisa menjadi suatu pengetahuan yang baik untuk semua yang hadir nonton acara IG Live YKAI. Kita semua sebagai supporter untuk mendukung anak-anak yang sedang berjuang dengan sakit kanker, kita mengajak sahabat-sahabat untuk berdonasi lewat Yayasan Kanker Anak Indonesia yang dapat disalurkan melalui rekening BCA Yayasan Kanker Anak Indonesia, juga rekening di Bank BRI yang nomor rekeningnya sudah tercantum di bio Instagram YKAI. Seperti itu. Jadi donasi juga kita dapat terima tidak hanya dalam berbentuk tunai, tapi juga bisa berbentuk non tunai seperti buku. Kemudian kalau di masa sekarang kita pakai masker, kita juga sangat membutuhkan donasi masker, vitamin, susu, tisu kering, tisu basah, juga karena banyak anak-anak yang masih balita, jadi kita juga memerlukan seperti diapers, keperluan bayi. Semoga semakin banyak yang bisa mendukung program Yayasan Kanker Anak Indonesia dan semakin banyak anak-anak yang dapat kita tolong dan kita bisa mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Dan kita juga mengajak sahabat-sahabat YKAI untuk memfollow semua sosmed Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kita ada di Instagram @kankeranakIndonesia, YouTube Yayasan Kanker Anak Indonesia, TikTok juga ada @Yayasan Kanker Anak In 1 angka 1, Spotify Yayasan Kanker YKAI Podcast, dan di Twitter @kankeranakindo 1. Kemudian Facebook Yayasan Kanker Anak Indonesia. Seperti itu. Jadi kita akan memulai topik kita di sore hari ini. Kalau nanti ada yang mau bertanya, silakan kita catat semua pertanyaan. Walaupun nanti mungkin pertanyaannya akan kita bahas di akhir sesi ya, Ibu Kris ya.
Jadi Boleh, kalau eh, mau langsung juga nggak apa-apa kok. mau langsung juga boleh ya? Oke, oke. Iya, jadi langsung aja bisa bertanya ya. Eh, Sebenarnya untuk kita mengenal, untuk mengelola emosi ini, apa kita kita melihat dari latar belakang apa sih Ibu Kris? Bahwa untuk mengelola emosi ini perlu suatu pengenalan dan perlu suatu pengetahuan dan ilmu khusus gitu. Oke. Oke, selamat sore semuanya sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia gitu ya. Kenapa kita perlu mengenal ya untuk mengelola seperti layaknya kita mau kenalan dengan seseorang gitu ya, supaya nantinya kita bisa kontrol, kita bisa manage gitu ya. Layaknya barang juga sama, kita kan kenalan dulu ya barangnya ada seberapa banyak, kemudian baru dikelola. Nah, ini juga soal emosi juga kita perlu kenal dulu bagaimana kita bisa mengelola kalau nggak kenal. Kadang-kadang kalau ditanya nih, seperti sore hari ini nih Bu Hana gitu ya, ditanya bagaimana kabarnya hari ini gitu. Kira-kira boleh tahu nggak jawabannya Bu Hana gimana? Pasti saya bilangnya oh baik. Iya, betul ya. Standar ya. Kalau saya tanyakan apa yang dirasakan sore hari ini? Yang dirasakan sedikit lelah gitu. Emosi itu berhubungan dengan secara fisik nggak sih sebenarnya? Bisa dikaitkan. Betul. Nanti kita akan bahas ke situ ya. Tetapi akan menjadi sulit ya. Berarti ketika misalnya orang Indonesia rata-rata, saya nggak mau generalisasi, beberapa atau sebagian besar, bahwa ketika ditanyakan apa yang dirasakan, mereka mikir gitu ya, apa yang biasa aja gitu ya, capek gitu ya. Justru tidak menjawab, tidak menjawab apa yang dirasakan gitu. Jadi yang dirasakan itu apa? Senang. Kalau saya boleh kasih pilihan, senang, sedih, marah, kecewa, terkejut. Nah itu baru mikir gitu ya, aku ya baik-baik aja sih gitu ya, nggak senang-senang banget tapi nggak sedih gitu ya. Kebanyakan kemungkinan orang akan menjawab seperti itu. Nah padahal kita perlu mendefinisikan sebenarnya saya tuh sedang apa yang dirasakannya. Jadi kalau kita sendiri tidak tahu jenis macamnya emosi gitu ya, sekali lagi emosi tidak sama dengan marah. Karena kadang-kadang orang Indonesia lagi emosi gitu ya, emosi yang mana gitu ya. Senang, sedih, marah itu juga emosi loh gitu. Jadi tidak hanya satu part atau satu jenis saja. Jadi perlu kenalan dulu, betul ya. Jadi supaya nanti memakai istilahnya juga tepat. Emosi di sini tadi kalau ditanyakan apakah menyangkut fisik, tentu saja gitu ya. Karena yang namanya emosi adalah respon seseorang terhadap stimulus yang bisa sifatnya nantinya akhirnya subjektif. Bisa saja misalnya Bu Hana takut nggak ngelihat misalnya responnya ya benda gitu ya, dogi aja deh gitu ya, beberapa sebagian so cute gitu ya, langsung peluk pegang, tapi mungkin sebagian serem takut. Nah jadi emosi, jadi objeknya sama tapi responnya akan berbeda. Itu tergantung juga pengalaman. Jadi ada orang yang hal yang kecil membuat akhirnya cepat sekali berespon marah, tapi ada yang santai aja gitu ya, it's okay gitu. Nah jadi tentu akan berbeda ya gitu ya responnya kita terhadap stimulus atau suatu kejadian. Nah makanya sama gitu ya, konteksnya ini adalah mungkin survivor, mungkin ada juga anggota keluarganya, ada juga para orang tua yang sedang mendampingi. Tentu ini penting gitu ya, emosi buat mengelola nantinya gitu. Kita perlu kenalin dulu nih, hari ini saya sedang apa ya yang saya rasakan ya. Karena kemungkinan emosi itu bisa saja akhirnya tertangkap juga sama anggota keluarga kita, bahkan yang termasuk mungkin anak kita yang sakit misalnya. Jadi itu tentu akan berefek gitu. Kebayangkan kalau misalnya kita ngelihat teman kita lagi mukanya muram banget gitu ya, atau lagi sedih banget. Nah, kita kan juga berefek ya, nggak mungkin kita hahaha gitu ya di sekitarnya. Nah, jadi itu tentu kita akan pelajarin gitu ya, kita bicarakan satu sesi ini gitu ya, kenapa sih akhirnya emosi itu jadi penting buat dikenalin, karena itu berefek kemana-mana. Iya, secara respon fisik iya, secara responnya nanti akhirnya perilaku juga iya kan gitu. Jadi tentu, memang iya, jadi itu ya maksudnya Bu Kris, kalau misalkan kita tidak tahu apa yang kita hadapi,
Kan banyak ya orang, kenapa sih kok bete aja sih gitu kan, kok nggak enak banget gitu. Paling cuma bisa mengidentifikasikan lagi galau, lagi bete Mhm. gitu. Padahal Lagi nggak mungkin mood. lagi nggak mood, iya, lagi nggak mood. Tapi sebenarnya itu bukan definisi emosi ya. Kalau Iya, jadi itu kan bahasa-bahasa umum yang mungkin orang oh, bingung ya menerjemahkan ini tuh saya lagi mm-mm, ngapain gitu ya, bad mood, mm-mm, good mood, atau mm-mm, misalnya positif emosi dan negatif gitu ya, kadang-kadang berseliweran di sana gitu ya di luaran. iya, Saya mau bilang di sini state dulu, emosi yang kita bicarakan adalah semua segala sesuatu yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan gitu ya, iya, atau istilahnya respon kita terhadap suatu hal yang akhirnya mm, mempengaruhi perilaku kita ataupun juga pikiran kita dan juga perasaan kita sebenarnya. Karena oh, nantinya apa yang kita rasakan itu otomatis iya, lah gitu ya, ngomongin iya, manusia itu nggak bisa lepas iya, dari yang namanya pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi kalau ngomongin mm-mm, emosi, iya betul, itu adalah sebuah respon emosional kita atau mm-mm, perasaan kita. mm-mm, Namun kalau mau dipahami lebih jelasnya gitu ya, bahwa emosi ini reaksi yang mental yang wajar. Jadi nggak ada yang namanya emosi yang jelek, buruk gitu ya, ibaratnya mm-mm, baik, buruk, atau positif, negatif. Senang, sedih, marah, itu emosi. Dan semuanya patut untuk diterima dan dirasakan. Jadi ketika misalnya ada suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, kemudian kita menjadi kesal atau marah, itu wajar nggak kok, apa-apa ya, manusiawi. iya, Iya, nggak apa-apa, mm-mm, it's okay. mm-mm, Jadi it's mm-mm, okay not to be okay, gitu kan, itu jadi iya, slogan gitu benar, ya. It's benar, okay benar, kalau kamu itu kehilangan sesuatu dan kemudian sedih, menangis, it's okay. Karena mm, kebiasaan kita kalau melihat anak nangis misalnya, nggak usah mm, nangis gitu ya, semangat loh. Dia lagi kehilangan sesuatu, nangis, iya. wajar dong gitu ya. Malah Dia kadang banyak misalnya juga orang tua yang bully ya jadinya. betul, Jangan nangis, jadi atau cengeng misal gitu. iya gitu ya, kalau cowok jangan nangis gitu ya. Iya, Iya enggak juga gitu ya, enggak karena juga ya. lagi sedih ya biarkan dia nangis. Nah, Ketika lagi iya, orang iya, berduka juga sama kan gitu ya, dia iya. kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang, ya Mm-mm. wajar kalau sedih. Jadi semua emosi patut untuk diterima dan dirasakan. Itu Hmm, yang perlu untuk dikenali dulu soal emosi iya, ini salah satunya. Karena kadang-kadang kalau emosi disamakan dengan marah aja, padahal emosi itu ada banyak jenisnya gitu ya. banyak Secara banget. Hmm. kalau pernah nonton film Inside Out gitu ya, ada 6 Iya, emosi dasar ya gitu itu ya. bagus Ada banget senang, filmnya. sedih gitu ya, marah, jijik, terkejut, itu semua emosi. Dan Iya, saya yakin gitu ya, kita pernah ngerasain semuanya. Dan itu iya, wajarnya. Kalau nggak bisa ngerasain emosi kan justru aneh dong ya aneh. gitu. Iya, heeh, heeh. Iya, malah nggak bisa mengekspresikan. Kalau sedih tetap ketawa misalnya. Kalau marah juga tetap ketawa, kan bingung nanti malah Iya, gitu ya. Jadi it's okay gitu ya, kalau anaknya nangis, sedih, marah, boleh mereka mengekspresikannya. Nah, yang perlu kita ajarin adalah bagaimana mengelolanya tentunya. mengelolanya. Jadi kita Iya, terima betul gitu ya, setuju iya, bahwa emosi itu patut untuk dirasakan dan iya. semua manusia memang punya apa namanya itu gitu Emosi. ya, Mm-mm. minimal 6 emosi dasar yang dimiliki gitu, dan itu bisa Iya, blended gitu ya, bisa iya, campuran. Ya senang iya, terkejut iya mungkin, cemas iya. iya, dan seterusnya. Ya, jadi step-nya yang pertama itu gitu ya, supaya nanti kita ke belakang gitu ya, jangan sampai nanti memakai kata emosi disamakan semuanya, Dengan karena marah, ya. emosi ada Mm-mm. emosi itu Mm-mm. tidak sama dengan marah gitu. Jadi emosi yang Iya, mana nih gitu ya. iya, Karena juga iya, ada iya, kan buku anger management. Dia nggak sebut tuh iya. apa namanya Yang manajemen lainnya. emosi, bukan itu gitu. Kalau emosi itu dikelola, karena memang bahasanya kita nggak bisa kontrol loh. Kalau ada sebuah Iya, peristiwa yang memang tidak mengenakan, yang bikin kita kesel, ya kemungkinan kita marah. Tapi iya, gimana cara iya, mengelola kemarahan itu gitu, atau iya, gimana caranya mengelola kesedihan itu, sehingga iya. kita bisa salurkan ke hal-hal yang Lebih tentunya bukan positif. destruktif ya, tapi Iya, untuk yang hal-hal yang positif iya, gitu. iya. Ja- Oke. eh, Emosi itu kan kayak tadi kata Ibu Kris bahwa tidak hanya melulu emosi sama dengan marah gitu ya. Mhm, Tapi emosi itu ada sedih, ada seneng juga emosi, terkejut juga emosi. Dan mhm, apakah di sini juga kita
mesti paham gitu sebagai ibu, orang tua atau anak-anak di sini juga kayaknya banyak ya yang ikut join IG Live hari ini. Pada saat kita senang juga senang berlebihan juga tidak maksudnya apapun yang berlebihan jadi cenderung tidak baik ya gitu. Betul. Marah berlebihan, sedih berlebihan, senang berlebihan, kecewa berlebihan. Jadi memang kita harus mengenal supaya kita bisa mengelola sehingga tidak terjadi over ya dari setiap apa yang perilaku gitu ya. Karena semua yang berlebihan itu nggak bagus kan ya, overdosis apapun itu nggak bagus gitu ya, mau obat mau apapun, termasuk sebenarnya emosi ini. Kenapa? Contoh begini, terlalu senang. Saking senangnya sampai tidak memikirkan. Biasanya mama-mama yang baru dapat gajian gitu ya, mungkin ini hari-hari gajian gitu ya. Kalau lagi happy, terlalu happy, kadang-kadang keputusannya menjadi tidak rasional. Anaknya minta apa, ya udah dikasih aja. Tapi kalau lagi moodnya nggak bagus nih gitu ya, bisa ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan, jangan pada saat terlalu. Entah terlalu senang, entah terlalu sedih, entah terlalu marah. Ya, karena itu akan menjadi tidak objektif atau subjektifnya kita. Karena lagi happy ya udah dikasih lah gitu ya, mau minta coklat, mau minta mainan juga oke aja. Tetapi ketika kondisinya ya kita sudah lebih tenang, itu akan membantu kita mengambil keputusan dengan lebih baik. Jadi tentu akan berpengaruh ya gitu ya, bahwa apa yang kita rasakan ini termasuk pada keputusan kita. Akhirnya mempengaruhi kondisi fisik kita, mempengaruhi juga akhirnya perilaku-perilaku kita di kemudian gitu ya, dan bahkan berdampak sama orang, maka kita perlu buat kelola itu tadi gitu. Jadi nah, kayak tadi dibilang, dibilang apa Ibu? Kenapa? Enggak, tadi kalau dibilang kan sorry, gitu ya, kalau dibilang bahwa hanya hal-hal yang misalnya negatif saja, sebenarnya yang netral itu kalau berlebihan juga nggak bagus. Makan kan bagus ya, tapi kalau makan berlebihan akhirnya juga nggak bagus gitu. Sama sih sebenarnya apa yang kita rasakan juga seperti itu. Nah, berarti reaksi-reaksi emosi itu ya, kita ngomong sekarang tentang anak-anak gitu ya Bu ya. Berarti reaksi-reaksi emosi itu dari mana ya anak-anak itu pelajari? Apakah mereka, kadang kan waktu pada saat mereka belum bisa mengidentifikasi emosi mereka pasti lihat sekelilingnya dulu gitu kan. Mereka kan nggak bisa langsung, oh nih aku namanya lagi marah nih, aku lagi senang gitu. Misalkan kita ngomong anak-anak yang masih di bawah 5 tahun gitu. Nah, apakah reaksi emosi itu bisa dipelajari dari lingkungan terdekat? Dari orang tua, dari mungkin siblings gitu? Gitu jadi jadi apa yang kita rasakan tuh sebenarnya karunia juga, karena memang ada orang-orang tertentu yang sulit untuk mengekspresikan ataupun merasakan. Senang, sedih itu kan ada yang flat emotion doang, dia diem aja. Tapi kalau kita bisa berekspresi itu bersyukur sekali, terutama otot wajah ini kan juga berekspresi ya. Kalau senang, sedih, marah itu kan jadi ngikut gitu ya. Nah, kalau tadi ditanyakan olahraga ya. Kalau ditanyakan gitu, ini dipelajarin dari mana? Sebenarnya pasti ada faktornya dari dalam, dari luar. Dari dalam pasti dari dalam diri sendiri. Setiap orang punya trait yang memang berbeda-beda gitu ya. Tapi juga dipengaruhi dari mana sih akhirnya orang berespon atau berekspresi itu? Dari lingkungan. Lingkungan mana aja? Ya lingkungan terdekat. Bisa saja saat ini juga media sosial mempengaruhi gitu ya. Oh, senang seperti apa, sedih seperti apa, marah seperti apa, itu sangat mempengaruhi sih sebenarnya bagaimana mereka akan berespon, bagaimana mereka akan bereaksi. Jadi tentu gitu ya, kalau lingkungan terkecilnya adalah papa mama yang ada di rumah ataupun kakak, ya pastinya observe gitu ya. Anak kecil tuh dari lahir udah menunjukkan ekspresi gitu ya. Kalau yang sudah punya anak pasti ya lahir pasti langsung nangis gitu. Kalau nggak nangis juga harus ditepuk-tepuk supaya nangis gitu ya. Gimana supaya anak itu berekspresi? Memang dari kecil sudah dikaruniai gitu ya sama Tuhan supaya untuk bisa nangis. Kemudian baby juga senyum gitu ya. Bukan karena kita lucu ya, enggak gitu ya. Itu memang refleksnya gitu ya. Waktu baby memang bayi-bayi udah bisa senyum gitu ya, nangis gitu ya. Jadi
naturalnya manusia memang sudah seperti itu, dan ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang nantinya akhirnya sifatnya subjektif. Satu orang dengan orang yang lain akhirnya punya ekspresinya juga akhirnya berbeda-beda. Contoh, saya memang mempelajari nih, si A, si B berekspresi sedihnya seperti ini. Dia akan memilih, memfilter. Kan kita punya proses mental gitu ya, bisa berpikir sendiri. Akhirnya dia memilih dengan cara yang mana, seperti apa, kemungkinan salah satu dari yang diobserv. Saya nggak tahu juga kan, bisa mamanya, bisa papanya, bisa kakeknya, atau neneknya, atau siblingnya, atau mbaknya bahkan gitu ya, yang ngerawat neneknya, ya who knows gitu ya. Tapi yang jelas, dia bisa observe dari mana saja. Bisa dari yang lingkungan yang terkecil, artinya orang tua di rumah, dan juga media sosial. Nah, jadi memang sekarang kan dunianya nggak hanya dunia nyata ya, tapi ada dunia maya juga gitu. Jadi kita perlu buat waspadain juga mereka mempelajari atau berekspresi atau mengekspresikan emosinya itu seperti apa. Iya. Itu sih kalau ditanya dari mana sumbernya ya, dari dalam iya, dari luar ya. Gitu. Kalau misalkan bisa terpengaruh dari luar, berarti yang dari dalamnya ini mesti kuat ya. Artinya harus kuat supaya pada saat anak, kita bicara tentang anak ya, artinya pada saat nanti anak bertumbuh, paling tidak mereka begitu melihat ke dunia luar, mungkin ke dunia maya ya, kalau sekarang kan semua serba online ya, tapi kalau dari rumahnya, ambience, cara mengelola emosinya sudah baik, mungkin si anak juga akan kayak apa ya, menyerap hal-hal yang baik gitu ya. Nah, ini jadi PR. Ketika misalnya tenang aja gitu ya, para orang tua ada worry gitu ya, langsung handphonenya gitu ya, mungkin mau ditarik atau apa gitu ya. Nah, tentu sebenarnya tunggu dulu, kita nggak bisa melepaskan dunia maya itu. Nah, orang tua punya PR adalah jadi teladan gitu. Itu nggak bisa dibantah sama sekali ya. Jadi yang dicontoh, yang dilihat sehari-hari itu tentu akan lebih mempengaruhi dibandingkan yang ada di dalam dunia maya. Jadi apa yang dipelajari dari mereka baby itu kan nggak langsung handphone juga kan. Dari 0 tahun, 1 tahun, 3 tahun, itu kan yang dilihat, diobserv adalah orang-orang di sekitar. Termasuk permainan ciluba gitu ya, yang sudah banyak sekali video-video yang beredar gitu ya. Efeknya itu apa gitu. Jadi banyak para orang tua yang sekarang kan mempelajarin juga ya dari sosmednya, sosial media gitu ya yang ada. Nah, itu juga filternya para orang tua juga untuk tahu perkembangan anak, bagaimana mengajarkan emosi, bagaimana memperkenalkan, oh kamu tuh lagi sedih, senang, maka apa responnya, apa yang bisa dilakukan. Jadi ketika kalau ditanyakan, wajibnya buat para orang tua, ya mengekspresikan saja apa yang dirasakan, supaya anaknya juga kenal, oh itu tuh sedih, tenang, nggak perlu ditutup-tutupi, it's okay. Jadi kadang-kadang kan mama-mama yang lagi sedih gitu ya, udah nangis gitu ya, delap gitu, it's okay gitu, mama nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya it's okay juga gitu ya kalau mama lagi sedih juga. Jadi kan wajar. Jadi artinya supaya anaknya juga nggak apa-apa berekspresi di depan mamanya kalau lagi sedih. Karena kerap kali ibaratnya kayak tabu ya mengekspresikan, padahal memang lagi sedih, it's okay kok gitu ya. Lagi ditunjukkan kesel saja ya. Iya, ditunjukkan saja gitu. Karena ketika kita menghindari mengekspresikan, artinya dia punya persepsi. Anak kan bisa mikir, oh jadi sedih itu nggak bagus ya. Jadi sedih itu nggak perlu ditunjukkan ya gitu. Jadi bahkan banyak kan larangan-larangan ya para orang tua, nggak usah cengeng tadi ya yang dibilang, nggak usah nangis kayak gitu aja, nangis cengeng banget. Nah padahal jadi kan dibully ya akhirnya. Jadi dan secara nggak langsung juga pada saat kita ya gitu tadi, misalkan orang tua nangis terus ada anaknya, mama kenapa gitu, oh nggak apa-apa. Akhirnya kita secara nggak langsung mengajarkan untuk anak tidak jujur pada diri sendiri dengan apa yang atau dirasakan. bahkan pada jadi akhirnya kan dia mulai, oh berarti kalau saya lagi sedih, saya bilangnya nggak boleh bilang sedih, saya bilangnya aja nggak apa-apa. Jadi ya akhirnya belajar white lies gitu ya, small lies gitu. Betul. Dan itu yang terjadi kan di sekitaran kita, ditanya apa kabar, baik, padahal nggak baik sih sebenarnya.
mungkin iya. mungkin ada yang masalah, mungkin apa yang dirasakan lagi sedih dan seterusnya. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau Iya. boleh gitu ya, kayak mau kasih tahu juga gitu ya, yang namanya mengenal emosi, bisa mengelola, itu sebutan lainnya sebenarnya adalah kecerdasan emosi, gitu. Iya. Jadi seseorang yang mampu buat mengenali apa yang dirasakan, itu akan membantu mengenali apa yang dirasakan orang lain. Dan ini adalah sebuah kecerdasan emosi. Dan ini Iya. yang justru akan membantu anak-anak ataupun orang-orang dewasa juga individu ini survive untuk menghadapi setiap masalah. Karena dia ngenalin, oh saya seperti Iya. ini, orang lain seperti apa, kemungkinan akan bisa bekerja sama juga dengan baik. Jadi yang Mhm. namanya kita mengelola gitu ya, Iya. kenali dulu gitu ya, mesti tahu Iya. perasaannya itu seperti apa, dan kasih label. Label ini Tujuannya apa? Oh apa saya tuh? sedang, ya label kalau nggak kenal, terus nggak bisa definisiin kan susah ya. Ibarat Oh, anak iya. kecil tuh belum bisa ngomong, maunya nangis dong, nggak tahu dia itu Iya, apakah iya. panas, apakah mau minta Mhm. susu, atau apapun itu. Jadi Iya. perlu dibuat label, kenapa? Supaya tahu nanti Mhm. problem solvingnya tuh apa. Kalau saya lagi sedih, Mmm. maka apa kelanjutannya? Kalau saya marah, Mhm. saya ngapain gitu? Saya mesti Itu ekspresiin tujuannya seperti ya? apa? Ya, jadi salah satu tujuannya adalah mengenali, menerima dulu emosi saya ini apa, nanti akan membantu gitu ya untuk supaya cari tahu gitu ya. Saya Solusinya mesti apa? ekspresiinnya seperti apa Mmm. gitu. Jadi perlu buat Contoh labeling me-label dulu apa itu yang seperti apa, dirasakan. Bu Kris? Contoh Misal gitu me-label. ya, kalau Mhm. ditanyakan gitu ya, anak-anak biasanya kalau dapat mainan gitu ya, wow Mhm. udah happy, udah kelihatan Iya. gitu ya. So, Heeh. apa namanya, kamu ngerasain apa gitu ya, rasanya gimana Heeh. kalau dapat mainan itu, seneng gitu. Itu sudah salah Iya. satu labeling. Nah, sama ketika Oh, orang-orang oke. dewasa juga perlu melabel bahwa misalnya ada kabar yang buruk, apa yang Mhm. dirasakan? Sedih, kecewa, it's okay gitu ya. Ya itu Iya. diterima aja, apa yang dirasakan itu perlu diterima. Kalau kita Iya. nerima kabar diagnosa yang tidak mengenakan, tentu pasti kecewa, Iya. sedih gitu ya. Ada Iya. rasa kesal juga di situ gitu, dan itu Iya. perlu di label gitu dan diterima. Mmm. It's okay dan itu wajar dan kemungkinan itu bisa terjadi sama orang lain. Sama kan orang lain Iya. juga kalau menerima diagnosa yang tidak diinginkan, mungkin juga merasa kecewa, bisa merasa Iya. sedih. Dan kita akan lebih bisa berempati juga ke orang lain. Karena kalau Betul. kita nggak kasih label, kita juga bingung. Akhirnya jadi bawaannya tuh gerasa-gerusu, marah terus, Iya. nggak tahu marahnya sama siapa, karena nggak kasih label juga. Apa sih yang dirasain? Oh marah sama Tuhan, oh kesel sama dokternya, oh ngapain sih gitu. Itu kan bisa Iya. membantu kita buat merilis apa yang kita rasakan, supaya Iya. menghindari juga stres yang berkepanjangan gitu. Betul, betul. Mhm. Dan ini semua, sebenarnya balik ke komunikasi ya, Bu Kris ya. Jadi komunikasi keluarga, terutama orang tua dengan anak pada saat karena kan kita sebagai orang tua mau mewariskan, hal-hal yang baik ya, supaya nanti pada saat di masa depannya, anak-anak kita itu juga punya bekal dalam mengelola emosi sehingga mereka bisa jadi pribadi yang lebih baik gitu kan, untuk masyarakat dan teman-teman di sekelilingnya ya. Karena biasanya kan Mhm. dari orang tua ke anak kalau kita komunikasinya baik, anak kita juga akan terbiasa untuk berkomunikasi baik dengan teman-temannya. Misalkan ada temannya yang mungkin, si A sedang sedih, mungkin sedang sakit, temennya yang sepantaran gitu nggak ngerti, diajakin terus main, misalkan atau digodain, diejek-ejek, dibecandain. Nah, si anak yang sedang sakit ini mungkin dia sebenarnya mau ngomong, "Aku lagi Betul. nggak enak, aku lagi sakit, jangan ajak main." Tapi karena dia nggak enak, "Kesini yuk, main ini yuk." "Oh iya deh, heeh deh, heeh," gitu kan. Tiba-tiba drop keadaan dan Mhm. kondisi secara fisiknya. Mungkin itu juga ya, akhirnya pada saat kita bisa komunikasi baik sama anak, supaya kita bisa mengajar anak-anak, bisa mengenal, kemudian mengelola emosi. Jadi anak itu juga ke luarnya juga baik gitu ya dalam pengendalian emosi Betul. mereka gitu ya, Bu Kris ya? Betul sekali. Tadi Iya. yang dikatakan adalah sebenarnya refleksinya kalau sudah paham apa yang dirasakan,
refleksinya gitu ya, kalau sudah mampu nih kenalin self awareness-nya bagus gitu ya bahasanya, mengenali diri dengan lebih bagus, itu akan membantu nantinya berempati, social skill-nya juga akan lebih bagus. Karena ketika udah tahu kan gitu ya rasanya sedih seperti apa, marah itu seperti apa, kemudian ngelihat orang lain juga menempatkan diri di posisinya dia kan, itu bukan hal yang mudah gitu ya buat anak-anak. Jadi ketika dia sudah belajar juga buat nggak enak ya kalau lagi sakit diajak main gitu, ya berarti kan nggak dulu gitu ya, mungkin break dulu, atau juga kita it's okay gitu ya, teman kita nggak main ya udah dibiarin aja. Itu akan membantu sekali buat anak-anak gitu ya bisa berempati dengan satu dengan yang lainnya. Dan juga kalau ngomongin tadi ya social skill, pasti ngefek gitu ya. Yang namanya apa yang dirasakan itu akan mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi juga ke orang lain. Komunikasinya kapan gitu ya, waktunya yang tepat tentunya, caranya seperti apa itu akan mempengaruhi. Karena misalnya lagi kondisi, lagi pulang capek, kemudian ngomel diomelin kan itu nggak enak ya. Nunggu timingnya tepat dulu, duduk dulu, minum dulu, mandi dulu, makan dulu, baru mungkin dibicarakan hal yang penting atau hal yang urgent. Karena kalau enggak juga itu memancing kemarahan orang gitu. Karena lagi capek diomelin gitu, nggak enak kan pastinya. Nah ini pasti tektokannya dua dimensi dari kecerdasan emosi itu memang ngefek gitu ya. Jadi apa yang kita rasakan itu akan mempengaruhi nantinya relasi kita ke orang lain. Ada cara-caranya nggak sih Ibu Kris supaya kita tuh bisa mengendalikan emosi? Dan karena ini saya ibu-ibu ya gitu ya, saya sangat kepengen tahu bukan hanya cara saya sebagai orang dewasa mengendalikan emosi, karena kita tuh melihat anak tantrum ya, anak tantrum itu ternyata tidak dibatasi dengan umur gitu. Saya kebetulan punya 2 anak yang sudah besar-besar di atas umur 20, tapi tetap mereka itu ada momen-momen yang pada saat mereka tidak bisa mengendalikan emosi jadi terkesan tantrum gitu kan. Jadi saya juga sebagai orang tua kalau tidak punya pengetahuan untuk mengelola emosi kita, akhirnya itu kayak mau ngajarin ke anak tuh juga nggak bisa gitu. Apakah ada cara-caranya ya Bu untuk kita dapat belajar mengelola emosi kita supaya kita bisa mengelola emosi anak-anak? Iya, oke. Ini sekalian juga ya berkaitan kayaknya pertanyaannya Bu Meli gitu ya, karena berkata bahwa apa namanya, kalau nggak segala sesuatunya bisa diberikan ke anak ya, dan itu bisa marah. Jadi apa yang harus Ibu lakukan gitu. Jadi ketika misalnya kita sebagai orang tua tadi di awal saya katakan bahwa orang tua tuh role modelnya. Pertama kalinya bahwa anak itu belajar itu dari keluarga. Dan siapa sih yang diimitasi? Salah satunya pasti mamanya atau papanya. Ya, bagaimana caranya ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, mamanya responnya seperti apa? Besok tuh anaknya tiba-tiba sama temannya bisa kayak gitu, gitu ya. Cara marahnya kok mirip banget ya sama saya ya, gitu ya. Mamanya mungkin kaget. Itu yang terjadi ya. Nah, kalau berkaitan tantrum, itu nggak hanya buat anak-anak, sampai dewasa pun. Justru kalau yang sekarang masih punya yang masih 5 tahun, ini saatnya gitu ya, untuk buat cara didiknya supaya dia bisa mengendalikan diri. Tantrum tuh kan macam-macam ya jenisnya gitu ya, bisa marah, bisa nangis, sampai gulung-gulung karena minta sesuatu yang tidak diinginkan. Ini dari awal, dari kecil. Kalau ditanya anak kecil gitu ya, biasanya mintanya sedikit, gitu ya, kemudian nangis, dikasih apa enggak? Nanti tambah lagi, eskalasinya tambah naik gitu. Tadinya cuma nangis doang gitu, nangisnya tambah kenceng, pakai gulung-gulung, ngambek, masuk kamar dan seterusnya, tergantung usianya. Ya, tambah menjadi-jadilah bahasanya. Jadi kalau ditanya gitu ya, gimana? Ya tripnya dari awal udah bener dulu. Misal, nggak selalu yang anak inginkan itu harus diturutin. Itu mesti tahu konsekuensinya. Mau nangis, mau malu, ya memang biarin. Karena mendidik anak nggak selalu mulus kan ya. Nah, cuman tadi kalau nanyanya adalah gimana nih orang tua mesti ngekspresiinnya. Tenang aja, karena anak itu sebenarnya mancing apa yang kita rasakan.
dan ekspresinya gimana tuh ya, mau seneng, mau sedih, mau marah, dia sebenarnya observe, oh jadi mama gini ya responnya. Kalau aku nangis dikasih, ya udah besok nangis lagi, dikasih lagi, begitu seterusnya. Jadi dia sebenarnya udah pintar buat observe. Yang namanya belajar tuh bukan hanya di sekolah gitu ya, observasinya dia udah cukup bagus. Oh ternyata mama berespon seperti ini loh. Mama berespon gini, papa begini. Oh kalau mama begini, aku ke papa aja misalnya. Nah ini sudah dibaca gitu. Karena nggak dikasih sama mamanya, pindahlah ke papanya gitu. Dan sebaliknya, kalau ini jangan ke papa, ke mama aja pasti dikasih. Jadi anak sudah belajar gimana mamanya berespon terhadap segala sesuatu. Makanya kalau tadi ditanya belajar, berarti sekarang belajarnya adalah labeling dulu. Mama ngerasain apa hari itu? Saya lelah, saya kesel karena apa? Ya udah di label dulu, diterima. Kalau udah di label gimana? Apa respon saya? Saya lagi kesel tuh biasanya berespon apa? Apakah itu selalu solutif gitu ya? Jadi orang kan katanya harus solutif nih, jangan destruktif. Solutif itu berarti bisa menyelesaikan masalah gitu ya? Iya betul, bisa menyelesaikan masalah. Dan misalnya respon atau reaksi saya itu kira-kira menambah masalah atau menyelesaikan masalah, itu kan perlu dipikirin ya. Kadang-kadang kan beresponnya adalah ngomel-ngomel, nggak menyelesaikan masalah juga sebenarnya, cuman merilis aja gitu ya. Namanya kan merilis stres, bisa aja kayak gitu. Cuman caranya kadang kan nggak bisa juga dilakukan di depan umum, di orang banyak misalnya. Kita kan bisa tenangin dulu gitu ya, bisa belajar buat mindfulness tuh banyak gitu ya, buat ngambil nafas dari hidung, keluarin dari mulut kalau lagi kesel banget gitu ya. Atau bisa juga minum air putih, tenangin dulu ke kamar mandi sebentar, break 5 menit supaya calm down gitu. Paling sederhana adalah ngatur nafas gitu buat kondisi emosi apapun, mau seneng, mau sedih, mau marah, mau gugup, itu bisa dilakukan gitu ya dengan latihan nafas gitu ya. Ketika kita belajar buat mengendalikan diri kita, itu akan membantu juga. Oh mamaku tetap tenang loh dalam kondisi ini, tetap cool, santai aja. Mau misalnya contoh ya, mobil diserempet, oh tenang aja, nggak buka jendela ngamuk-ngamuk kayak tetangga sebelah misal gitu ya. Jadi ada caranya kok, semuanya itu harus ujungnya solusi gitu ya, solutif gitu ya, bukan destruktif atau bahkan merugikan orang lain. Itu yang paling penting. Karena anak-anak observe, jangan-jangan mama lagi marah banting barang gitu ya, anaknya lihat, ikut nantinya gitu ya. Jadi tentu kita nggak mau kan kayak gitu. Jadi perlu buat cari cara apa buat yang orang perlu tenangin kita ada dulu, pertanyaan baru berespon. Bu Kris. Kita ada pertanyaan dari Ibu Meli Lonto. Ini sebenarnya tadi kita bahas tapi belum selesai ya. Ketika anak mau meminta sesuatu dan ibunya tidak memberikan, lalu anak itu sangat marah, apa yang harus dilakukan? Iya, tadi kan kalau misalnya anaknya sangat marah, maksudnya sangat marahnya seperti apa? Ya nggak apa-apa, biarin dulu aja marah itu, dilihat aja, nggak harus kita berespon langsung peluk atau apa. Kadang biarin dulu aja. Kalau udah kira-kira 5 menit atau apa, kasih air putih justru, nggak usah ditanya apa dulu, minum dulu pokoknya. Ya udah minum dulu, ya tenangin dulu. Kamu tuh mintanya apa gitu. Ya jadi ditanya setelah dia tenang. Kalau lagi ngamuk ditanya mah percuma kan gitu ya. Orang lagi kesel gitu ya, percuma. Buat tenang dulu, minum dulu. Kalau udah baru diajak ngobrol. Dan mau marahnya kayak gimana pun, sebenarnya ketika dia sudah tenang, sorry, kenapa? Misalkan anak itu meminta sesuatunya di public area gitu, misalkan di supermarket, di mall, yang terkadang kan kita emak-emak gitu, begitu anak-anak malu udah teriak, malu satu sama udah deh yang penting cepet deh gitu. Nah itu saya melihat ada banyak peristiwa itu sebenarnya. Kalau jalan ke mall kan anak-anak selalu mencobai orang tuanya ya. Kalau minta mainan wajib kudu mesti dibeliin, kalau enggak nangis ya. Tapi ada juga ternyata orang tua yang sudah teredukasi dengan baik untuk cara mengatasi anaknya seperti itu.
Ada yang memang ya udah akhirnya biar cepet ya tadi diturutin aja. Tapi itu memancing sebenarnya perilaku yang di kemudian hari akan sama seperti itu dan bahkan lebih parah. Nah, kan kita nggak mau nih ya, mau nurunin perilaku itu kan sebenarnya tidak akan, supaya tidak terulang. Jangan diberikan reinforcement apapun. Memeluk, jangan terpancing ya. Ya, jangan terpancing gitu ya. Kalau dikasih reinforcement apapun, mau mainannya diturutin, mau dipeluk, mau dipuk-puk gitu ya, itu nggak akan membuat dia berhenti. Mau ngoceh kayak apapun gitu, dinasehatin jangan begini, tidak akan gitu ya. Biarkan dulu aja gitu. Artinya apa? Saya pernah lihat ini serius ya, itu benar-benar kisah nyata gitu. Orang tuanya, anaknya minta sesuatu, ditinggal sebentar, cuman nggak jauh-jauh gitu ya. Biarin aja nangis di situ. Ya udah, abis itu udah, ya udah yuk jalan. Nggak dibeliin, gitu. Udah tenang, minum. Udah, next time gitu ya. Jadi kalau mau itu kita nabung dulu, nanti berarti berapa lama lagi baru beli gitu. Jadi nggak harus saat itu juga, detik itu juga. Jadi bahkan pura-pura ditinggal gitu ya. Iya, pura-pura ditinggal. Saya ngeliat itu pura-pura ditinggal, cuman masih diawasin gitu ya, masih dalam pengawasan kan, takutnya juga diculik kali ya kalau jauh-jauh gitu ya. Jadi ditinggal agak jauh. Udah biarin aja nangis, dah kan capek juga kan kalau nangis nggak di apa-apain gitu ya, nggak digubris, ya biarin aja gitu. Dah kalau udah baru ditanggepin gitu ya, ditanyain. Artinya kayaknya kita ada pertanyaan berikutnya deh. Iya, ada pertanyaan berikutnya. Jadi itu tadi sudah menjawab ya pertanyaan Ibu Meli Lonto. Berarti kita sebagai orang tua harus bisa bersikap tenang, bisa mengajak anak diskusi, kemudian memberikan solusi ya. Dan konsisten sih gitu ya. Tadi saya kelupaan, harus konsisten dari satu peristiwa. Nanti kalau ini juga tetap konsisten seperti itu gitu ya, supaya kadang-kadang kan papa kasih, mama nggak kasih gitu ya. Jadi papa mama harus kompak juga gitu. Iya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ibu Kartika Wijaya. Anak saya terdiagnosa leukemia yang baru remisi waktu menjalani pengobatan kemo. Anaknya penurut karena merasa kalau dia kondisinya sakit. Sekarang agak sedikit emosi kalau dilarang apa yang dia mau. Ibu Kartika tetap semangat ya. Nah, sekarang Ibu Kartika pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi emosi anak yang baru peralihan? Karena sudah remisi ini dia merasa sudah sembuh dan boleh melakukan hal-hal yang kemarin-kemarin nggak boleh. Nah, ini mungkin senang yang sedikit berlebihan. Tapi ya tetap semangat Ibu Kartika. Terima kasih Ibu Kartika buat pertanyaannya ya, karena jadi tadi saya baca-baca juga gitu ya sebelum live ini gitu, beberapa riset terkait juga pasien kanker gitu ya, biasanya strugglingnya adalah mendefinisikan rasa normal yang baru, karena tentu akan berbeda ya dari yang sebelum pada saat pengobatan, sebelum ada diagnosa ataupun setelah pengobatan dan seterusnya, bagaimana juga mengelola stresnya dia ataupun juga ketakutannya dia akan mungkin kekambuhan, termasuk hidup dengan ketidakpastian. Kadang-kadang tadi ya bisa, udah sehat, ya tiba-tiba drop gitu ya. Dan itu sama, ngefeknya adalah bukan hanya ke survivornya atau juga penderita kansernya, tapi di keluarganya. Nah, ini kadang-kadang kan gitu ya, sebagai orang tua, takut nanti jangan-jangan gitu ya udah bagus jadi drop misalnya. Itu sangat wajar. Ya, jadi ketika misalnya asal tidak berlebihan tadi ya, di batas normalnya dia, artinya yang dia minta adalah kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan dan tidak membahayakan, saya pikir masih bisa diakomodasi. Tapi kalau hanya keinginan terus-terusan, yang tadi misalnya anaknya nangis cuma gara-gara mainan gitu ya di mall, ya itu kita perlu buat menenangkan diri, buat tahu bahwa ada batasannya kok. Mana yang ini kebutuhannya dia yang pas, mana yang hanya keinginan. Jadi ketika kita punya kecemasan nanti ini jangan-jangan terlalu berlebihan, terlalu drop, ya berarti kita perlu ada batasannya juga. Mungkin misalnya main apa ya, ada diskusi juga gitu ya. Sorry, karena saya nggak tahu usianya berapa ya. Jadi kadang-kadang kan lihat usianya ya, karena memang lagi aktif-aktifnya pengen lari, pengen main, ya gimana ya, susah gitu. Memang
tahap perkembangannya sampai di situ gitu. Pengennya dia memang aktif karena kemarin-kemarin dia nggak boleh lari-larian misalnya gitu ya. Iya. Jadi saat ini dia pengen gitu. Asal tidak Iya. berlebihan, saya pikir masih bisa difasilitasi gitu. Iya. Semoga Iya. menjawab ya. Kalau belum boleh nanti ditanggepin ininya pertanyaan lanjutannya. Iya. Usianya 6,5 tahun, laki-laki usianya anak Oke. Ibu Kartika. Oke, Iya, wajar iya. ya Bu ya. Berarti kalau anaknya memang cukup aktif misalnya gitu ya, atau punya kebutuhan tertentu gitu ya, atau apa ya, maksudnya perilakunya tadi disebut nggak ya? Sorry, nggak ya? Hanya Ini. saja dia cuma pada saat menjalani kemo anaknya penurut, mungkin karena merasa dirinya tuh dalam kondisi sakit. Nah sekarang sedikit emosi kalau dilarang apa yang dia mau gitu. Betul. Ya kondisinya memang lagi nggak menentu kan. Jadi kadang-kadang ya anak pengen dipuaskan gitu loh sebelum kayaknya merasa tersiksa nanti gitu ya di ruang perawatan mungkin gitu ya. Kadang-kadang kan nggak bisa kemana-mana. Jadi kadang-kadang dia pengen sesuatu yang menyenangkan buat dia. Cuman dicari kebutuhannya dia tuh apa. Kadang-kadang bukan yang diminta sebenarnya. Kan sama ya kayak sorry ya kalau ibu-ibu yang pernah hamil gitu ya. Nyidam itu kadang-kadang bukan pengen duriannya atau pengen es krimnya, tapi sebenarnya pengen diperhatikannya. Ya kadang-kadang ini perlu di sense-nya ditangkap ya. Sebenarnya dia maunya kebutuhan apa sih sebenarnya? Kebutuhan emosionalnya yang kurang atau pengennya sebenarnya ditemenin atau apa gitu. Kadang-kadang ya tricky-nya anak-anak untuk memancing kita aja buat concern ke dia gitu. Iya. Mungkin kalau sekarang menjadi ya, lebih aktif, Ibu Kartika mungkin bisa mendampingi. Memang mungkin ada batasan-batasan waktu mungkin ya untuk supaya jangan terlalu overdo dalam bermainnya, dalam setiap kegiatannya. Kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan dari ibu-ibu yang tadi tuh, sebenarnya kita juga dari Yayasan Kanker Anak Indonesia dengan tim parenting Yayasan Busur Emas, kita juga membuka untuk silakan di bio Instagram kita ada nomor WhatsApp juga. Jadi silakan menghubungi, silakan DM. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan bisa kita seperti buatkan schedule untuk nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Jadi karena ini juga ada pertanyaan lagi, satu lagi pertanyaan ya. Oke. Dari Ibu Ria Rosalia. Terima kasih Ibu Kartika tadi pertanyaannya. Dari Ibu Ria Rosalia. Bagaimana menghadapi anak nangis? Baiknya tuh kita diamkan saja atau kita ajak bicara pelan-pelan. Tapi kalau kita ajak pelan-pelan, anaknya tetap nangis juga. Jadi kadang anak perlu juga ya disaklekin gitu. Nangisnya kenapa dulu nih Bu ya? Ya, thank you buat pertanyaannya Bu. Sorry siapa? Bu Ria. Bu Ria, thank you. Semua yang terjadi ya, mau nangis, mau lagi marah, mau lagi kecewa gitu, kadang kita butuh berikan waktu buat menenangkan diri. Jadi kadang tuh nggak bisa kan kita contoh ya, orang lagi shock, kaget, terus diajak ngomong, itu kan kayak ada masa ngeblanknya sebentar. Nah kondisinya dia lagi sedih, nangis, apapun itu gitu ya, ya dia butuh waktu sih gitu ya untuk nenangin diri dulu, dia untuk ya take time gitu ya. Kamu nangis kenapa, itu biarin aja. Kadang kan orang itu sedih butuh ditemenin aja, ya udah biarin aja nangis dulu, udah gitu ya. Kalau udah kasih tisu. Sekali lagi cara yang paling ampuh, biarin dia minum. Kalau saya ngajarin setiap mau klien atau apapun itu, minum air putih dulu. Kenapa? Dengan minum itu udah hapus dulu ingusnya, dah ambil nafas dulu dari hidung, keluarin dari mulut beberapa kali, udah tenang, baru diajak ngobrol gitu. Jadi kalau lagi kondisinya dia nangis, mau dia lagi ngamuk, mau apa, nggak bisa diajak ngobrol gitu. Jadi supaya dia tenang, udah biarin dulu 5 menit. Taruhlah kalau nggak selesai, biarin dulu, nggak apa-apa, biarin dah. Mama di sini nemenin kamu, dah kamu mau nangis aja sepuasnya, dah kasih tisu kalau perlu, dah. Kalau udah, baru kasih minum, baru diajak ngobrol gitu sih.
Jadi nggak bisa serta-merta ya anak atau siapapun lah saya pikir gitu ya, teman kita juga nangis kan, pokoknya sekarang saya mau ngomong kan nggak bisa, orang dia lagi mau rilis dulu gitu ya, air matanya biar keluar Oh, jadi dulu gitu ya, biarkan rilis membersihkan. dulu ya. Iya, dibiarin dulu Hmm, rilis baru nanti kita bicarakan gitu sih. iya. Iya, Oke, wah semoga terima membantu kasih. ya menjawab. Tadi sebenarnya ada satu, saya kebaca teman ke scroll ini udah jadi abu-abu nggak kelihatan. Oh, Ya kalau misalnya ada yang belum terjawab nanti boleh DM juga boleh ya, karena kayaknya di atas tadi ada. iya, Cuman saya nggak kebaca Bu Rizka kayaknya beli atau dikasih benar-benar penting. Cuman nggak tahu pertanyaannya lewatnya lengkapnya. tadi juga ya. Heeh. Ini Ibu Ria Rosalia, kadang nggak tega ninggalinnya. Mungkin tidak usah ditinggal ya. Kadang ya tadi seperti Bu Kris bilang ya, didampingi aja. Karena pasti ada fasenya pada saat dia menangis itu memang perlu rilis ya. Mengeluarkan dulu tangisan, teriakan gitu. Nanti kalau udah lebih tenang, baru mungkin Baru kita ya. akan ajak ngobrol pelan-pelan ya. Iya, Ya, iya, betul. Ya, jadi lebih baik didiamkan aja dulu. Iya, Ibu duduk di sampingnya. Oke, it's iya, okay. Kadang kalau misalnya ini suka ditepuk pundaknya, misalnya it's okay, udah iya, biarin aja nangis. Ya, kamu nangis nggak apa-apa gitu. Difasilitasin, kalau perlu dikasih tisu, udah nangis aja terus. Dah, ya ini nggak tahu ya usianya berapa gitu ya. It's okay gitu, iya, biarin aja dulu nangis dah. Gitu. Kalau udah tenang, kasih minum, dipeluk mungkin gitu ya kalau dia nggak iya, salah ya gitu ya. iya, Ya itu kadang-kadang kan lagi kesel nih mamanya juga ya, bisa iya, aja kan gitu ya, lagi iya, mau diomelin soalnya gitu ya. iya. Ya, mamanya Ya juga harus memang tenang sebelum harus ngomelin. tenang, benar. Jadi Ya. memang kita terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya semua ibu-ibu yang luar biasa di sini. Kita yakin banget bahwa walaupun mungkin waktunya sebentar lagi sudah akan habis, tapi tetap ruang diskusi tentang parenting, tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, terutama dalam mengelola emosi ini akan terbuka terus eh, di Yayasan Kanker Anak Indonesia juga Yayasan Busur Emas. Kita memang harus mengenali emosi, baru kita bisa menaklukkan, sehingga kita bisa mengajar anak-anak kita dan orang-orang terdekat kita untuk mempunyai sifat yang bisa lebih membangun apa sih kelebihan dan kekurangannya, apa yang harus dihindari. Jadi lebih menjadi pribadi yang lebih baik ya. Karena terutama di masa sekarang dan juga untuk anak-anak yang sedang berjuang mungkin dengan sakit, kita orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak untuk jujur supaya bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu ya Bu Kris ya. Terima Ya, kasih betul. buat Ibu Kris untuk waktunya hari ini. Terima kasih banget. Pastinya nanti kita akan ada IG live lagi bersama-sama untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan orang tua dan anak-anak. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat YKAI yang sudah join, yang sudah terus mensupport Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kami mau ingatkan nanti malam YKAI ada acara podcast jam 7 malam di podcast Saya Hebat di YouTube Yayasan Kanker Anak Indonesia jam 7 malam ini. Kita hadir semua ya untuk melihat bersama-sama, dan terima kasih untuk semuanya. Ayo kita mensupport anak-anak yang sedang berjuang dengan kanker. Mari berdonasi melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia dan kita kembalikan senyum sehat anak Indonesia. Terima kasih Bu Kris. Sampai jumpa Terima kasih lagi. semuanya, semangat Terima kasih semuanya. Semangat. Salam sehat. Salam sehat. Selamat sore. Selamat sore.